Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di minggu ke-8 setelah Trinitatis pada tanggal 30 Juli tahun 2023. Yang dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 hingga ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menjadikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah Allah yang menyertai dan melindungi. Saudara terkasih, kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan tentu pernah kita alami dalam hidup ini. Kadang-kadang kita berada dalam situasi yang sangat sulit, sehingga walaupun kita sudah tahu bahwa Tuhan ada, namun masih ada sejumlah tanda tanya dalam hati kita. Firman Tuhan saat ini memberikan perenungan kepada kita tentang keberadaan Allah yang selalu menyertai dan melindungi umatnya. Sekalipun begitu banyak orang yang sering bertanya-tanya dalam hidupnya, di manakah Tuhan? Di manakah kuasanya? Namun firman Tuhan saat ini ingin menghantarkan kita ke dalam sebuah pengenalan tentang Allah yang berkuasa, yang penuh kasih, dan penuh kuasa, yang sanggup menyertai dan melindungi kita semua umat yang Ia kasihi itu. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengisahkan tentang Yakub yang baru saja menerima berkat dari ayahnya Ishak.
yang walaupun hal itu ia lakukan dengan cara menipu. Akibatnya Esau, abangnya, menjadi sangat marah kepada Yakub. Dan untuk menghindari kemarahan itu, Yakub harus pergi bersembunyi dari pengejaran Esau yang berupaya untuk membunuhnya. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-10, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Di tengah persembunyiannya itu, Yakub merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika seandainya sewaktu-waktu Esau abangnya itu datang dan membunuhnya. Di samping itu, Yakub juga sedang melakukan perjalanan sendirian, jauh dari ibunya Ribka. Dan itu merupakan saat pertama bagi Yakub pergi meninggalkan sanak saudaranya tanpa ada yang menemaninya. Ia merasa begitu amat kesepian dan takut. Lalu setelah itu, ia tiba di sebuah tempat. Ia bermalam di sana dan tertidur. Dan di saat Yakub tertidur, ia bermimpi berjumpa dengan Allah. Dalam mimpinya itu ia melihat malaikat Allah turun naik dari sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan saat itu juga Allah hadir dan menyatakan dirinya kepada Yakub bahwa dia adalah Tuhan Allah Abraham nenek moyangnya dan juga Tuhan Allah Ishak ayahnya. Dengan menyebut nama Abraham dan Ishak, Tuhan Allah hendak meyakinkan Yakub bahwa Allah yang menyapanya bukanlah Allah yang asing, melainkan dia adalah Tuhan Allah yang dikenal dan disembah oleh Abraham dan Ishak. Dan dia adalah Allah yang sangat dekat dan sangat dikenalnya. Lalu Allah menyatakan diri kepada Yakub bahwa dia akan memberkati Yakub, sama seperti halnya dikala Tuhan Allah memberkati Abraham dan Ishak, di mana Yakub akan menerima berkat seperti yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Adapun janji Tuhan kepada Yakub dapat kita lihat dalam teks khotbah ini. Yang pertama, Tuhan akan memberikan tanah tempat di mana Yakub berbaring. Yang kedua, Tuhan akan memberkati Yakub hingga ia akan memiliki keturunan yang banyak, seperti debu tanah yang tak terhitung banyaknya. Yang ketiga, Tuhan akan senantiasa melindungi Yakub dimanapun ia berada. Dan yang keempat, Tuhan akan melakukan apa yang telah ia janjikan kepada Yakub. Lalu saudara yang terkasih, apakah janji Tuhan itu langsung serta-merta terjadi digenapi pada saat itu juga? Tentunya tidak. Namun, butuh waktu yang cukup lama, di mana janji itu digenapi setelah 21 tahun kemudian, di saat Yakub kembali ke negerinya, dan ia membawa banyak keturunan, harta, dan budak, dan yang terutama, ia tetap selamat berjumpa dengan ayahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dari kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah setiap kekhawatiran yang dialami oleh Yakub saat itu. Dan Tuhan memberikan penyertaan dan berkat-Nya kepada Yakub jauh melebihi apa yang ia pikirkan. Apa yang tak pernah terlintas di benak Yakub, ternyata Tuhan nyatakan bagi Yakub. Dan oleh karena itu, Yakub pun membalas kebaikan Tuhan itu dengan bernazar untuk setia hanya menyembah Tuhan Allah. Dan dengan penuh ketulusan ia juga berjanji untuk mendirikan rumah Tuhan di Betel, tempat di mana ia melihat Tuhan di dalam mimpinya. Dan juga Yakub berjanji akan memberikan persembahannya kepada Tuhan, 1/10 dari apa yang ia peroleh akan ia persembahkan kepada Tuhan. Itulah janji Yakub kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukurnya atas segala kemurahan Tuhan yang ia alami di dalam hidupnya. Saudara terkasih, sama seperti Yakub
yang awalnya diliputi kesedihan dan berbagai kekhawatiran dalam hidup, kadangkala kita juga merasakan hal yang sama. Namun lihatlah, ternyata Tuhan jauh lebih mengerti akan segala yang kita butuhkan. Bahkan Ia memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Berikut ini ada sebuah kisah yang dapat menginspirasi kita agar semakin mengerti dan semakin memahami akan betapa besarnya kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, di suatu tempat ada seorang pedagang tahu. Setiap hari ia menjual dagangannya itu ke pasar. Dan agar dia dapat tiba di pasar, dia harus naik angkot langganannya. Dan untuk sampai ke jalan raya, dia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi, ia selalu berdoa agar Tuhan Allah memberkati usahanya itu, sehingga dagangannya laris. Begitulah setiap hari pedagang itu, sebelum berangkat, ia berdoa. Begitulah rutinitas setiap hari. Begitulah rutinitas pedagang itu yang ia jalani setiap harinya. Dan Tuhan pun memberkati usahanya itu. Hingga suatu ketika, di saat ia sedang melewati pematang sawah, menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba dia terpeleset jatuh ke sawah. Hingga semua dagangannya jatuh ke sawah, hancur berantakan. Lalu ia berupaya untuk mengutipi setiap tahu yang sudah hancur berantakan itu. Ia pun mulai mengeluh dan mulai menangis karena ia tak dapat berjualan pada hari itu. Padahal ia sedang membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Ia begitu bersedih memikirkan itu semuanya. Dengan membawa semua tahu yang hancur itu, ia pulang ke rumahnya dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun sekitar 2 jam kemudian, ia mendengar berita bahwa angkot langganannya itu yang setiap hari ia naiki menuju ke pasar terperosok ke kali. Ia merasa kaget dan sedih mendengarkan kabar itu. Namun di satu sisi ia bersyukur dapat lepas dari mara bahaya itu. Di tengah kesedihannya itu yang sedang memikirkan kebutuhan hidupnya, tiba-tiba pada sore harinya, ada seorang pria yang datang ke rumahnya. Kebetulan pria itu beternak bebek, dan dia ingin remah-remah tahu untuk dapat dijadikan makanan bebek. Lalu secara spontan, pedagang tahu itu pun langsung menjual semua remah-remah tahu yang sudah hancur itu. Dan ia pun menerima sejumlah uang dari penjualannya itu dan dapat menutupi kekurangan untuk biaya sekolah anaknya. Si pedagang tahu itu pun mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang telah ia terima pada hari itu. Saudara yang terkasih, sama seperti kisah itu, kadangkala kita sering dilingkupi rasa takut dan rasa khawatir dalam hidup ini. Kadang kita merasa sendiri, seolah tidak ada yang peduli dengan kita. Kita merasa was-was, merasa cemas dalam segala hal. Kita sering khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Saudara juga mungkin saat ini sedang khawatir tentang bagaimana mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara juga mungkin saat ini begitu frustasi oleh karena engkau belum bekerja hingga saat ini. Padahal mungkin anak istrimu sangat membutuhkan biaya yang begitu banyak. Mungkin saat ini, saudara sedang terlilit hutang. Saudara mungkin stres dengan semua keadaan itu, dan tidak tahu lagi mau berbuat apa. Atau juga mungkin saat ini saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Juga mungkin di antara saudara saat ini sedang merasa tertekan dengan 1001 masalah di tengah-tengah rumah tanggamu. Namun apapun yang kau hadapi saat ini, ketahuilah dan percayalah
bahwa Tuhan selalu ada dan begitu peduli akan kehidupan saudara. Saat ini, kita dituntun lewat firman Tuhan ini, agar percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita, lebih dari yang kita pikirkan. Seperti Yakub, dalam kecemasannya, Tuhan hadir, menyatakan kuasanya, menyatakan penyertaannya, menyatakan janjinya kepada Yakub, bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Demikian juga pada saat ini, camkanlah janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Sebagaimana Dia berkata kepada Yakub, demikian juga firman ini kita terima dan kita amini dalam kehidupan kita. Tuhan berkata kepada Yakub dan juga berkata kepada kita saat ini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyatakan rancangan yang terbaik bagi kita. Tuhan ada dan selalu ada memelihara kehidupan kita dan mencukupkan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, lebih dari rancangan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan khawatir dalam hidupmu, namun serahkanlah segala perkaramu, segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan yang selalu hadir memelihara kehidupan saudara. Jika Tuhan sanggup memelihara dan memberkati Yakub, maka Tuhan yang sama juga yang kita kenal dalam Kristus Yesus juga adalah Tuhan Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang maha pemurah, yang pasti selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyertai dan melindungi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang selalu hadir tepat pada waktunya. Tuntunlah kami dalam Roh yang kudus, agar selalu mengimani kuasa penyertaan dan kasih-Mu yang tak pernah berhenti dan untuk sampai selama-lamanya. Amin.